Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita pada saat ini masih bisa melaksanakan ibadah Ramadan 1441 Hijriah. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam Allah semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini akan kami sampaikan sebuah tema mengingat kematian. Kematian bagi setiap insan adalah kepastian. Setiap makhluk bernyawa pasti akan merasakan kematian. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 55, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti merasakan kematian, kemudian kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk sering-sering mengingat kematian. Aksiru dzikra hadzimil ladzat. Sering-seringlah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Hadis riwayat An-Nasai dari Abu Hurairah. Kematian adalah pemutus kenikmatan hidup di dunia. Nabi memerintahkan kita untuk sering mengingatnya. Jika orang yang senantiasa mengingat kematian, termasuk orang yang banyak hartanya, akan timbul perasaan zuhud dalam dirinya. Ia tidak akan serakah karena merasa bahwa hartanya tidak akan dibawa mati. Sebaliknya, jika ia adalah orang yang miskin, akan menjadi orang yang qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Orang yang mengingat kematian akan sering beristighfar dan bertobat, serta memperbanyak amal soleh. Sebab orang yang meninggal dunia tidak lagi memiliki kesempatan untuk menambah amal. Ia sudah berada di tahapan pembalasan amal, bukan lagi di kesempatan menambah amal. Ketika kematian terjadi, orang yang baik dan yang jahat sama-sama ingin dikembalikan ke dunia agar bisa beramal lagi. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'milu sholihan fima taraktu kalla. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barsawun ila yaumil yub'atsun. Yang artinya, hingga ketika kematian telah datang kepada salah seorang dari mereka, ia berkata, wahai Rabbku, kembalikanlah aku agar aku beramal soleh pada apa yang telah kutinggalkan. Sekali-kali tidak, itu hanyalah perkataan yang diucapkannya, dan di hadapan mereka terdapat alam barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan 100. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa fa akum minas sholihin. Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Infaklah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada kalian sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kalian. Kemudian dia berkata, wahai Rabbku, mengapa engkau tidak menunda kematianku hingga waktu yang dekat, sehingga aku bisa bersedekah dan menjadi orang soleh? Allah tidak akan pernah menangguhkan kematian seseorang jika telah datang ajalnya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Quran surat Al-Munafiqun ayat 10 sampai dengan 11. Orang yang mengingat kematian akan berusaha
memperbanyak amal dan investasi untuk kehidupan akhirat yang menyebabkan pahalanya terus mengalir. Dalam hadis dikatakan, idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin, illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Jika seseorang meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali 3, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Fala yagrisul muslimu qarsan fayakula minhu insan wala dabatun wala ta'irun illa kana lahu shadaqatan ila yaumil qiyamah. Tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman lalu sebagiannya dimakan oleh orang lain, hewan atau burung, kecuali bagian yang dimakan tersebut menjadi sedekah baginya hingga hari kiamat. Hadis riwayat Imam Muslim. Sabun yadri lil abdi ajruhunna min ba'di mautihi wa huwa fi qabrihi man 'allama ilman aw qara nahron aw hafara bi'ron aw gharasa nakhlan aw bana masjidan aw warrasa mushafan aw taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih. Ada 7 hal yang pahalanya akan mengalir untuk seorang hamba setelah dia meninggal pada saat dia berada di alam kubur. Yang pertama, mengajarkan ilmu, mendalamkan sungai, mengeruk lumpurnya, menggali sumur, menanam pohon kurma, membangun masjid, mewariskan mushaf, atau meninggalkan anak yang memintakan ampunan untuknya setelah dia meninggal. Hadis riwayat Al-Bashar, Asy-Syaikh Al-Albani menyatakan hasan li ghairi. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian hal-hal yang perlu dilaksanakan dalam mengingat kematian. Yang pertama adalah selalu beristighfar, bertobat kepada Allah, kemudian beramal yang dapat dibawa mati. Mudah-mudahan kita akan menjadi hamba Allah yang selalu bisa mengingat kematian dengan mempersiapkan bekal untuk di hari kiamat nanti. Demikian, segala kekurangan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.